Shalom, salam satu iman. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 13, ayatnya yang keempat. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini, jangan ada berhala. Mungkin kita berpikir untuk membicarakan berhala di era modern atau di zaman yang semakin canggih ini, itu bukanlah sesuatu hal yang tepat. Mungkin kita berpikir bahwa berhala itu di zaman sekarang, di zaman yang serba instan ini tidak ada lagi. Itu berhala itu cuma ada di zaman nenek moyang kita. Di zaman primitif. Di zaman ketika nenek moyang kita masih menyembah patung-patung atau mereka masih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Tetapi benarkah itu? Benarkah bahwa berhala itu tidak ada lagi di zaman ini? Ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita melihat sesuatu yang seringkali menggeser kedudukan Tuhan. Menggeser kedudukan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah kekayaan, mungkin itu adalah uang, mungkin itu adalah pekerjaan, mungkin itu adalah hobi. Menggeser kedudukan Allah artinya, kedudukan Allah yang sebenarnya adalah yang terutama, yang pertama atau nomor satu. Kita geser jauh-jauh ke bawah. Yang utama itu yang adalah apa yang menjadi selera saya. Yang utama yang harus saya lakukan, bagaimana supaya kedagingan saya ini dipuaskan. Itu hal yang perlu kita pikirkan. Bahkan juga ketika kita membuat sesuatu yang menggantikan Allah. Misalnya ada orang yang memiliki pegangan-pegangan. Atau mungkin bisa saya katakan ada jimat-jimat. Ada hal yang diandalkan. Ada hal yang selalu menjadi harapan. Nah, ini perlu menjadi sebuah perenungan. Apakah ini bukan berhala? Bahkan juga seringkali bagaimana manusia itu tidak lagi mengindahkan Tuhan. Banyak hal yang mengakibatkan sehingga yang diindahkan itu adalah kuasa-kuasa yang lain. Di mana manusia mempercayakan kehidupannya, meramal kehidupan masa depannya, tidak lagi mempercayakan bahwa Tuhan yang selalu ada di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, karena itulah di dalam bacaan kita pada saat ini Ulangan pasal 13, orang Israel itu diingatkan, harus kamu ikuti Tuhan Allahmu. Berarti harus mengutamakan Tuhan, karena mereka ada di sekitar orang-orang yang tentunya tidak seiman dengan mereka. Haruslah takut kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak takut lagi kepada Tuhan. Sehingga ia melakukan apa saja semau ia. Tanpa berpikir bahwa di dalam kehidupan ini, pengendali hidup itu adalah Allah satu-satunya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita perhatikan seluruh kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita buat. Apa yang selalu menjadi prioritas? Di mana posisi Allah atau Tuhan kita letakkan? Apakah ia pada posisi
yang terutama atau yang utama, atau ia berada di dalam posisi yang berikut atau di nomor-nomor yang berikut. Hati-hati saudara-saudara, kita diingatkan agar jangan ada berhala di dalam kehidupan kita. Mari kita terus melatih diri kita. Kita selalu berpegang kepada firman Tuhan. Jikalau peringatan ini diberikan kepada orang-orang Israel di zaman dulu, saat ini, Tuhan juga mengingatkan kita di zaman modern ini. Agar kita juga jangan menduakan Tuhan atau jangan menyepelekan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Jangan ada berhala atau ada sesuatu yang lebih kita andalkan atau yang lebih kita pegang untuk menjadi kekuatan kita. Tetapi bawalah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dan utamakanlah Tuhan di dalam segala hal. Maka Ia sendirilah yang akan memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau mengampuni kami. Jikalau ada berhala-berhala di dalam hati kami atau di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mengutamakan Allah. Mampukan kami ya Tuhan, agar dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Allah di dalam Yesus Kristus itulah segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Salam satu iman.